Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Islam yang berbahagia rahimahullah, kembali mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri kemurahan Allah, limpahan karunia berupa rahmat dan nikmatnya. Kita syukuri hidayah Allah serta taufiknya, dan kita syukuri amanah Allah yang selalu menaungi hidup kita dari berbagai macam hal yang seandainya itu dicabut dari kita akan menyulitkan hidup kita. Semoga hati kita selalu dilapangkan untuk bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para putra-putra dan zuriyahnya, demikian juga kepada para ahli baitnya. Dan semoga salawat dan salam juga dilimpahkan kepada sahabat-sahabat beliau, baik dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh lain, juga kepada seluruh umatnya, sampai pada kita, sampai nanti akhir zaman insyaallah. Mari kita awali majelis kita ini dengan membaca umul kita bersama-sama. Semoga Allah limpahkan rahmatnya dan juga terus membimbing jalan hidup kita dengan hidayah dan taufiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini masih bulan Muharram kemarin Suro ya. Itu gampangannya orang Jawa itu begitu. Jadi Muharram angel banget mengucapkan ya. Yang diingat ya satu peristiwa yang terjadi di dalamnya. Itu apa? Peristiwa bahwa di dalam bulan Muharram itu Allah mensyariatkan puasa tanggal 10 ya. Puasa sunnah itu puasa sunnah. Kalau puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, 9 sasi besar macone gitu. Itu pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu, dan potensi dosa yang akan datang juga dikurangi, halang-halangi oleh Allah. Tetapi kalau bulan Suro tanggal 10-nya itu menghapus dosa setahun yang lalu. Tapi ini dosa bukan dosa kabair, bukan dosa besar. Dosa kecil, ciri-ciri ngapusi. Jadi sebenarnya dosa kecil itu jangan dianggap ada. Kalau kita menisbatkan doa kepada keadilan Allah, wah kecil pun jadi masalah.
Kenapa? Karena seluruh hidup kita itu menggunakan fasilitas Allah. Modal jenengan nomor. Orang duwe apa dengan boleh kudu apa to? Lah semono kok durhaka, indo maksiat yang dimaksiati Allah. Ora keterlaluan. Maka sekecil apapun yang namanya maksiat kalau dinisbatkan dengan keadilan Allah, oh enggak ada yang kecil. Karena apa? Allah pasti akan dibalas setimbal. Setimbalnya bukan setimbangan dosanya, tapi juga termasuk segala fasilitas yang digunakan untuk berdosa itu yang akan dihisab nanti. Itu kalau dinisbatkan kepada keadilan Allah. Misalnya, Anda dipercaya pimpinan, kon ngeterke duit, tapi bahwa kemudian Anda menghilangkan uang atau menggunakan uang itu tidak untuk peruntukannya, tidak sampai kepada tujuan. Uangnya tidak banyak, cuma rame-rame 500.000. Tapi pimpinan Anda tidak percaya mereka apa? Uripmu wis dijamin karo pimpinanmu. Pekerjaanmu sudah bulan yang gaji pimpinanmu. Bahkan termasuk asuransi keluargamu BPJS dibayar ke pimpinanmu. Maksudnya lagi 500, bukan ini 500, tapi kepercayaan dari sang pimpinan bersama dengan kita. Itu kalau dinisbatkan dengan keadilannya Allah. Tetapi kalau dinisbatkan dengan pengampunan Allah, Allah yang maha pengampun dan maha kasih sayangnya Allah, karena Allah juga penyayang, pengasih dan penyayang, maka nggak ada dosa besar yang tidak diampuni. Ya, dosa terbesar berapa? Syirik, ya. Dosa terbesar itu syirik, musyrik, ya. Nah iya, syirik itu kan menyebut apa? Musyrik itu orangnya, perilakunya ngambil syirik, perbuatannya isyrak, istilah-istilahnya. Orangnya disebut musyrik. Nah itu, walaupun musyrik, tapi kalau dihadapkan pada kemurahan Allah yang berupa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya nggak ada artinya. Selama orang itu mau menghentikan kemusyrikannya, itu makanya ya sudah mungkin kita insya Allah nanti puasa. Hari apa? Kamis, insya Allah hari Kamis ini. Hari Kamis itu pas tanggal 10 disebut, orang Jawa bilang disebut suwong, itu dari bahasa Arab yang berbunyi Asyura. Asyura artinya sepuluhan, karena sepuluhannya itu digunakan untuk menyebutkan perbuatan amalan yang dilakukan tanggal 10. Sekiranya wong Jawa asurane dipotong dari suro. Amalnya ini dari kita. Jadi insyaallah nanti kita puasa di tanggal 10. Ya, hitung-hitung mohon ke Allah menghapus dosa-dosa kesalahan-kesalahan kita tahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Masih terkait dengan hijrah haji. Ini bulan Muharram itu pernah dongeng cerita hijrah. Dulu minggu kemarin, Ahad kemarin itu kalau nggak salah saya kisah apa ya? Apa Pak? Mencatat nggak Pak kemarin kan? Ahad kemarin Pak. Hijrahnya Nabi Ibrahim ya? Atau ya? Nabi Ibrahim. Sekarang hijrahnya kaum muslimin.
hijrahnya kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama terjadi kapan kira-kira? Tahun kelima kenabian. Hijrahnya kemana? Ke Habasyah. Habasyah, itu namanya Habasyah. Sekarang ini adalah salah satu negara di Afrika. Namanya sekarang Ethiopia. Nah, Ethiopia kenal ya? Dulu sempat menjadi diviralkan lewat lagu Ethiopia, namanya zaman Ethiopia ditimpa bencana kelaparan. Ibu kotanya begitu, kayaknya Ethiopia, ya. Ibu kotanya Addis Ababa. Masih jadi kan bahasa Indonesia lagi. Letaknya itu agak ke tenggara benua Afrika yang berdekat dengan berbatasan dengan Laut Merah. Jadi dekat kalau menyeberang dari Jeddah itu rapatnya kaduan. Umat Islam dulu hijrah pertama ke sana. Yang hijrah pertama kali nggak banyak, cuma 18 orang. Tapi di antara 18 orang itu ada tokoh yang ikut hijrah ke sana. Siapa? Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Mus'ab bin Umair. Itu tokoh-tokoh yang nanti mungkin menjadi pahlawan-pahlawan Islam itu. Ya, pahlawan-pahlawan perjuangan Islam nanti. Utsman bin Affan hijrah bersama istrinya yang bernama Ruqayyah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anaknya Rasul dikawin sama Utsman, kemudian karena tidak tahan dengan tekanan keluarganya Utsman yang masih kafir, yang tinggal di Mekah, orang-orang Quraisy dan Umayyah itu, akhirnya Utsman memutuskan hijrah bersama teman-temannya sebanyak 18 orang ke Habasyah. Rasulullah menganjurkan ke Habasyah atau Ethiopia. Kenapa? Karena di Habasyah ini adalah satu negeri kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang terkenal sangat adil, dan walaupun dia beragama Nasrani, tetapi agama Nasrani yang masih mengesahkan Allah. Jadi agama Nasrani yang muwahhidah istilahnya. Muwahhidah itu mengesahkan Allah. Maka berjalan ke sana. Nah, orang-orang Quraisy Mekah yang masih kafir itu melihat kejadian itu bingung. Nanti kalau dibiarkan terus, orang-orang Islam yang lain akan justru ke sana. Jelas? Wah, nanti justru agama itu akan banyak menyebar di Afrika, di mana akan tumbuh subur di sana nanti. Takut kan? Maka bagaimana caranya orang-orang kafir Makkah ini menyusun strategi supaya bisa menarik kembali orang-orang yang hijrah ke Habasyah yang 18 orang tokoh-tokoh semua ya. Maka dibuatlah berita hoax. Berita hoaxnya dikirim, kalau sekarang kan lewat Instagram, lewat Twitter gitu ya, belum ada. Dikirimkan melalui para pedagang yang datang ke Mekah dan kembali melalui Ethiopia ke pedagang ke negara Afrika. Nah, mereka membawa berita kabar burung ini, berita hoax. Intinya apa? Isinya apa? Isinya bahwa semua penduduk Quraisy yang di Mekah semuanya sudah masuk Islam. Karena mereka kan tidak bisa ngecek seketika. Diperhatikan mendapatkan berita semacam itu, langsung mentah-mentah percaya. Dan akhirnya mereka pulang ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah kembali keadaan kembali lagi.
bahkan termasuk penyiksaannya lebih keras lagi dari sebelumnya. Nah ini ternyata berita hoax itu sejak zaman dulu sudah ada gitu. Untuk membelokkan pemikiran masyarakat awam yang tidak paham, itu ternyata juga ada berita hoax macam itu. Rapidor zaman saya gitu ya. Kemudian melihat kenyataan yang tidak seperti berita yang didengar, akhirnya mereka orang-orang dari kaum muslimin ini merencanakan hijrah lagi, ya, hijrah lagi kurang lebih diikuti oleh 102 orang. Lebih banyak kan? 102 orang ya, laki-lakinya, perempuannya kurang lebih ya 23 orang atau 21 orang perempuannya. Nah, rombongan yang kedua ini berangkatnya tahun ke-7 Hijriah, ke-7 kenabian. Nah, tahun ke-7 kenabian. Kalau tadi kan berangkatnya tahun ke-5 kenabian, terus tidak lama kemudian balik lagi karena mendengar kabar berita hoax tadi kan. Nah, ini tahun ke-7 berangkat lagi 100 orang lebih banyak. Nah, karena yang berangkat lebih banyak dan mereka dulu sempat menipu kaum muslimin yang berhijrah melalui berita bohong, yang kedua nggak mungkin hapus meneng, nggak mungkin kan ditipu lagi, maka dibuat cara yang berbeda. Orang-orang tokoh-tokoh Quraisy itu memutus putusan mereka, rombongan kecil ada 3 sampai 5 orang, untuk bertemu kepada Raja Ethiopia, Raja Habasah yaitu Raja Najasyi, dengan membawa hadiah untuk melunakkan hati Raja Najasyi, membawa hadiah. Nah, sampainya ketemu dengan Raja Najasyi, itu akhirnya orang utusan kaum Quraisy ini yang dipimpin oleh Amr bin As. Ini Amr bin As masih kafir nih, belum masuk Islam. Nanti akhirnya masuk Islam lagi. Berbicara kepada rajanya, wahai paduka raja yang mulia, kami sampaikan bahwa kami penduduk Mekah bangsa Quraisy sangat menghormati Anda sebagai raja yang adil. Yang kedua, kami mengabarkan bahwa saat ini ada orang-orang hina dari kalangan kaum kami yang di tempat kami banyak membuat kerusakan dan kekacauan, dan sekarang melarikan diri tinggal di negeri Anda. Maka mohon agar engkau mengembalikan orang-orang hina tersebut kepada kami untuk kami bawa pulang ke Makkah. Jadi ceritanya Amr bin As kepada raja itu, mereka memfitnah kan itu, memfitnah. Maka raja yang adil tadi tidak serta-merta percaya. Rombongan tadi kan sebelumnya sudah memberitahukan raja bahwa ia sebagai orang yang mengungsi maka dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, dipanggillah Ja'far dan sebagian rombongan ini, tidak semuanya. Ditanya, wahai Ja'far, kamu apakah kenal dengan orang-orang ini yang mengaku sebagai utusan orang Quraisy dari Mekah? Ja'far juga belum, dulu nggak dikenal, dulu saudara-saudara. Terus apa pendapatmu bahwa dia menyampaikan kalian ini dulu di Mekah sebelum ke sini adalah orang-orang yang suka berbuat kerusakan di tanah kamu, di Mekah kamu. Bahkan kamu difitnah suka membuat kekacauan di tengah masyarakat, memisahkan keluarga dari anggota keluarga yang lain. Dia kan memisahkan istri dari suaminya, anak dari orang
Wahai Raja yang mulia, izinkan kami berbicara. Oh silakan. Setelah diizinkan, Ja'far mulai bicara. Wahai yang mulia, kami dulu ini jahiliyah. Betul-betul kami ini bodoh, tidak memanfaatkan akal kami. Ketika kami masih jahiliyah, kami menyembah patung berhala, yang padahal berhala itu tidak memiliki manfaat sedikit pun kepada kami. Dan juga ketika di zaman jahiliyah itu, kami suka melakukan hal-hal yang sangat hina. Betul kan kami sebutnya? Karena kami tidak menghargai persaudaraan. Bahkan tidak jarang kami saling menipu, berlaku licik. Bahkan tidak jarang pula kami mencuri harta saudara kami sendiri. Kami juga sering kali merampas hartanya anak-anak yatim. Kami tidak menghormati hubungan persaudaraan atau silaturahmi. Bahkan ada di antara kami yang ketika memiliki anak perempuan pun langsung hidup. Dan kami tidak menghargai kedudukan wanita dalam kehidupan kami. Kita tahu kan, orang Quraisy dahulu menganggap bahwa wanita itu dianggap sama dengan harta benda, kayak benda bisa dijual, bisa diwariskan. Ya. Jadi kalau seorang suami mati, istrinya banyak, anak-anaknya boleh mewarisi istrinya. Ini bapaknya. Ya jadi bujuni anak yang berapa boleh. Setelah datang ke sana kita bilang, ya. Salah satu bentuk muhrim itu adalah siapa? Wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kandungnya. Itu sudah muhrim. Dan nggak boleh dinikah, ya. Tetapi akhirnya Allah mengutus seorang nabi dan rasul dari kalangan kami sendiri, diutus kepada kami, yang mengajarkan kami hidup yang baik, yang mengajak kami untuk hanya menyembah Allah yang esa saja, tidak menyembah lagi kepada patung, yang juga mengajarkan kepada kami agar kami berbuat baik kepada orang lain, juga mengajarkan kepada kami untuk menjaga silaturahmi, hubungan kekerabatan, serta menghormati. Juga mengajarkan kami untuk tidak merampas harta orang lain atau memakan harta milik orang lain, apalagi sampai merampas haknya anak-anaknya. Maka kami pandang itu hal yang benar. Maka kami imanilah Nabi dan Rasul itu, kami ikuti tuntunannya. Tetapi bangsa kami, orang-orang Quraisy, bahkan memusuhi Nabi kami. Dan di antara kami yang beriman mengikuti ajarannya, banyak yang diperlakukan dengan semena-mena, disiksa. Maka demi menyelamatkan nyawa kami dan menyelamatkan akidah kami, keimanan kami, kami pergi meninggalkan kampung halaman kami menuju tanah negeri yang Tuhan kuasai. Mohon perlindungan dari Tuhan agar memberikan perlindungan dalam kehidupan. Setelah mendengar itu, sang raja mengatakan, "Nah kok ajaran yang diajarkan oleh Nabi itu sama dengan yang diajarkan oleh Musa? Ini tidak lain pasti berasal dari obor yang satu, dari sumber cahaya yang satu itu maksudnya." Kemudian belum cukup sampai di situ. Sang raja akhirnya
bertanya kembali, apakah kalian punya bukti? Apakah kamu punya bukti tentang kebenaran nabimu yang telah diutus oleh Tuhan itu? Oh, ada, kata Ja'far, bahwa Allah Tuhan yang Esa yang kami sembah, yang mengutus Nabi dan Rasul dari kalangan kami itu, menurunkan ayat-ayat atau wahyunya yang disebut dengan Al-Quran. Maka Ja'far bin Abi Thalib mulai membacakan sebagian ayat-ayat Al-Quran. Dipilihnya surah Maryam dari ayat pertama sampai ayat 35. Enten sing apa mboten niki? Surat Maryam ayat pertama sampai 35 terus sing apa mboten? Awal surat Maryam apa? Awal ayat pertama. Enten sing apa mboten? Itu yang paling angel diwaca tentang Quran niku ayat itu. Rabbi inni wa ana amru wa ista'ana rasul syaba wa lam akun du'aika rabbi syaqiya, dan seterusnya sampai ayat 35 sampai innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratal mustaqim sampai di situ isinya tentang Nabi Zakaria dan juga putranya Imran yang bernama Maryam serta Nabi Isa alaihissalam. Mendengar surat Maryam bagian awal ini dibacakan, sang raja Najasyi dan para penasehatnya, yaitu dari kalangan pendeta-pendeta Nasrani, itu menangis sesenggukan, air matanya menetes membasahi janggut-janggut mereka karena mereka begitu kagum dengan kebenaran Al-Quran dan begitu lengkapnya informasi tentang Nabi Isa alaihissalam, di mana di dalam kitab agama mereka sendiri informasi tentang diri Nabi Isa tidak seindah dan tidak selengkap yang ada di dalam surat Maryam. Oh, gitu. Makanya akhirnya sang raja mengatakan, inilah yang benar. Maka aku terima kalian sebagai tamuku dan aku menjamin kalian selama kalian berada di negeri. Aku jamin keamanan kalian selama kalian berada di negeri. Maka kalian wahai utusan Quraisy yang tadi dipimpin oleh Amr bin As, kembalilah kalian ke negeri kalian dan bawa pulanglah hadiah-hadiah yang kamu bawa untuk diberikan kepada kalian. Akhirnya kaum muslimin kan tinggal di Habasah sampai beberapa tahun, dan mereka tidak pernah kembali pulang ke Makkah. Ketika pada akhirnya Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, hijrahnya tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 13. 13 apa? Saya. Tahun 13 apa? Hijrah. Ya bukan, hijrah tahun pertama ini Bu. Hijrahnya tahun ke-13 kenabian. Tahun kenabiannya diangkat dari Nabi sampai 13 tahun baru pindah ke Madinah. Baru nanti secara bertahap orang-orang yang tadinya hijrah ke Habasyah menyusul menuju Madinah. Dan tercatat dalam sejarah itu bahwa Raja Najasyi itu diam-diam bersyahadat mengakui keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sudah berada di Madinah, Rasulullah itu suatu ketika menerima kabar bahwa
Raja Najasyi ini telah meninggal dunia, maka beliau pun juga berduka. Dan bahkan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat ghaib, sholat jenazah ghaib dari Madinah, mensolatkan Raja Najasyi yang notabene beragama Nasrani tersebut. Jadi Najasyi yang Nasrani itu ketika wafat setelah beberapa saat beritanya sampai ke Madinah, didengar oleh Nabi sebagai wujud rasa bela sungkawanya. Nabi mensolatkan juga secara ghaib. Tadi wafatnya di Ethiopia, disolatkannya di Madinah. Nah, itulah yang menjadi dalil bahwa kalau kita tidak hadir sebelum pemakaman jenazah, itu kita dibolehkan sholat ghaib, sholat jenazah. Tapi ada yang berpendapat berbeda. Kalau di sana sudah ada yang mensolatkan, ya rasa sholat rapopo. Nabi mensolatkan jenazahnya Raja Najasyi itu karena beliau yakin bahwa di Habasyah itu tidak ada orang yang sholat jenazah. Kira-kira itu betul sholat jenazah di Ethiopia waktu itu. Tidak ada, karena yang ada tuntunan sholat jenazah itu hanya di agama Islam. Agama Nasrani tidak ada. Karena tidak ada, dan Rasulullah diberitahu bahwa Najasyi percaya kepada kenabian beliau dan juga percaya kepada Allah yang Esa, maka kan sama dengan syahadat itu, ya. Syahadat itu bahwa bersaksi Allah adalah la ilaha illallah dan mengakui kenabian Nabi Muhammad, kan, maka itu sudah dianggap bersyahadat. Maka Rasulullah mensolatkannya secara ghaib. Ini kisah tentang hijrahnya kaum muslimin menuju Habasyah yang dilakukan pada pertama tahun ke-5 kenabian, yang kedua tahun ke-7 kenabian. Nabi jenengan jarang membaca cerita ini. Nanti jaringan dia masuk sejarah ini, sejarah ke Ethiopia ini. Memang jarang diceritakan gitu. Yang ngerti dia harus tahu bahwa hijrah ke Habasyah tadi kurang mendetail. Ada pertanyaan apa badan? Oke, monggo. Dengan patung. Dan ketika Nabi Ibrahim dibakar karena merusak patung, diselamatkan. Kan antara Nabi Ibrahim dan Ibrahim kan ratusan tahun. Siapa? Dari antara Nabi Ibrahim dengan ratusan tahun. Dengan Nabi Muhammad 2200 tahun. Apa salah itu? Padahal aku sudah dihancurkan. Kenapa kok dalam Ka'bah itu secara mau tolak dan Nabi memberikan patung yang dari Ka'bah ke Cina adalah 340-an. Masih meskipun sudah diungkap Nabi Ibrahim benar patung yang dirusak oleh Nabi Ibrahim itu bukan patung yang ada di Ka'bah, tapi patung yang ada di kuil di negeri Mesopotamia. Nabi Ibrahim itu masih di Mesopotamia. Mesopotamia itu di mana? Mesopotamia Irak kan? Ibu kotanya Babilonia. Babilonia itu. Nah, di kuil itu Ibrahim itu masih perkasa, Pak. Masih rotok nonton itu. Walaupun dikatakan sudah pernah menikah. Ada yang mengatakan menjelang menikah dengan Siti Sarah. Wah, itu dirusak itu. Sebenarnya dirusak itu bukan hanya sekedar benci, tapi ini suatu bentuk dialektika. Yaitu Ibrahim itu sudah mengajak bermain logika. Maka yang dirusakkan yang kecil-kecil, yang gede enggak. Yang paling gede tetap di atas altarnya. Bahkan barang rusak yang cilik-cilik
Wadung, nama wadung ini. Nah pedagang cilik lagi. Nah gede itu wadung ini. Wadungnya kalau gulune yang paling gede itu, sehingga ketika raja pembesar pada mau beribadah sembayangan di kuil itu melihat patung-patung kecil, protol rapi dan sih. Dari gundulnya. Nah itu, lu ini siapa sih gawe kayak ini? Terdengar bisik-bisik. Ada seorang pemuda yang benci, tidak suka dengan patung kita. Siapa namanya? Orang menyebutnya dengan nama Ibrahim. Cari Ibrahim. Mau jadi DPO itu. Ketangkap. Jadi DPO ketangkap, disidang. Ditanya, kenapa kamu merusakkan Tuhan sembahan kami? Saya nggak merusak. Lu nyatanya itu kepalanya gue bilang, lu ngarang bukti ini mau ngambil raja kau senjata, raja kau ngomongnya. Lah kayak lu sih kalau waktu dia sih paling gede, berarti dia pelakunya. Bawa bukti ini kok. Orang alat buktinya, lah itu kan patung, kayak sama popo. Ya kayak sama popo sembah. Jadi kan bermain logika artinya. Nah intinya di situ. Tapi dia yang jenis kekuasaan itu mesti menang. Kekuasaan penguasa itu mesti menang. Gak saya dia podo wae salah tanggap sek ngono gitu. Ya sing pokoknya itu pasal iki golek iki kan pasal iso digaweane kan gitu. Ibrahim juga seperti itu sehingga akhirnya dimasukkan ke. Jadi itu bukan patung yang ada di Ka'bah. Patung yang ada di Makkah itu sebenarnya dulunya Makkah itu tidak ada patung. Tapi nenek moyangnya orang-orang Quraisy ada yang bernamanya Luhai bin Amr. Itu pedagang kaya berpengaruh di Makkah. Ya. Suka berdagang lintas negara zaman itu kan. Nah, bikin kabilahnya itu kafilah rombongan perdagangan itu kendaraan yang bisa ratusan onta dia membawa dagangan dia. Berarti kan super kaya di zaman itu. Nah, orang ini Luhai bin Amr ini di daerah luar negeri itu pernah melihat suatu kaum yang menyembah berhala, menyembah berhala. Entah di mana, nggak diceritakan. Akhirnya dia tanya dengan penduduk situ, itu cara kami menyembah Tuhan yang Maha Kuasa kami. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu nggak bisa dilihat. Ini kan sebagai perantara, sebagai kehadiran Tuhan yang bisa dilihat. Luhai melihat, oh ini cocok nanti gemulih itu patung gemulih disembah di Mekah. Sejak saat itulah Mekah ada tradisi penyembahan berhala. Makanya di Al-Quran kan disebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah itu mengatakan kami tidak menyembahnya patung-patung itu tidak menyembah kecuali supaya dia ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Mana buduna illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah ini semata-mata supaya patung ini menjadi wasilah agar kami semakin dekat dengan Allah. Nah itu loh. Tapi kan jelas itu cara yang salah. Jadi itu Pak, jadi bukan itu patung yang dibersihkan Nabi Muhammad itu adalah hasil dari kreasinya Luhai bin Amr yang salah satu dulu sesepuhnya orang Quraisy atau kerabatnya orang Quraisy dari jalurnya Qusay dan seterusnya. Ngerti Mbak? Yang lain lagi, betul-betul pertanyaan yang lain. Ada lagi ibu-ibu? Benar kamu betul atau tidak? Ada pertanyaan? Mungkin tidak harus dengan yang topik yang kita bicarakan, topik yang lain pun boleh, gitu. Topik yang lain pun boleh ditanyakan. Karena apa? Nah, jenengan itu diceritanya itu seneng, gitu kan? Cerita dongeng itu teman betul. Sing pegel pulau sing dongeng, sing kesel sing dongeng. Ya, berpantang.
Jadi pertanyaannya benar. Sebagian bukan kaum muslimin Pak, sebagian masyarakat khususnya di Jawa. Nah di luar Jawa di badan apa-apa ya, ya, di luar tradisi budaya Jawa itu nggak apa-apa. Tapi yang masih terlibat dan merasa memiliki hidup di dalam tradisi Jawa. Nah bulan Suro itu arep-nganake hajatan-hajatan itu disingkiri. Iya betul. Kenapa? Ini dulu sebenarnya strateginya para penguasa Sultan Mataram. Jadi setiap pergantian tahun itu ada ritual ngomong meteng dan pertengahan. Nah saya ini sangat listrik oleh dulu pertengahan betul orang itu nganggo sanja. Jadi ini sebenarnya simbol supaya sang penguasa, raja dan seluruh kerabatnya, termasuk para pembesarnya, itu merasakan benar cara pulihnya masyarakat sendiri. Mereka ulama orang saja melakukan pertengahan, gitu. Dan beliau, mereka yang berkuasa itu turun langsung keluar dari benteng. Di luar kan gelap gulita. Dalam kegelapan mereka melihat ke arah dalam istana. Aku saiki ibaratnya dari rakyat. Nah aku nyawang dalam istana itu kahanan istana piye dan akhirnya harus apa yang dilakukan oleh pihak istana melihat kenyataan yang dialami rakyat itu seperti ini. Nah, itu artinya mereka kan ini dilakukan sebagai sarana introspeksi. Rakyat boleh jadi kita kan memandang pengen mendengar aspirasi rakyat. Nanti kalau disampaikan oleh para punggawa kan berasal ABS semua gitu, asal bapak senang aja laporannya kan menunggu biasanya. Segala-galanya dibuang ditutupi. Tapi kalau beliau mereka itu keluar sendiri menyaksikan kehidupan orang-orang yang ada di dalam keraton seperti apa, berbaur dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak membedakan ini raja atau bukan. Kan mereka lebih terbuka. Akhirnya mereka bisa mendapatkan suara rakyat yang murni, yang sejak itu nanti itu dijadikan sebagai landasan untuk memperbaiki keadaan pemerintahan yang ada di dalam keraton. Maka segala hal yang akan dipakai dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan setahun ke depan dipersiapkan sejak awal bulan Suro sampai akhir, sehingga nanti ketika sudah masuk tahap akhir bulan Suro roda pemerintahan sudah berjalan normal. Maka seluruh keraton sama sampai punggawa yang tinggi maupun yang sampai yang rendah sibuk mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam rangka menjalankan kebijaksanaan atau GBHN-nya, garis besar halus kerajaannya setahun depan. Maka orang sibuk kabeh Pak. Rakyat ojo merepoti rojo dan pembesar ketika sedang sibuk mulai ngambil hajaran bulan. Asalnya begitu itu Pak. Kadang-kadang karena rakyatnya tidak memahami, itu disakralkan seakan-akan kowe nak mantu sasi suko pangan berkoro-koro gitu. Kan gitu kan sampai ibaratnya kan gitu. Sebenarnya enggak, sebenarnya kita ini sedang memberikan kesempatan kepada para penguasa, penggawa-penggawa penguasa ini untuk mempersiapkan diri. Sehingga apa? Yang Anda saksikan pusoko-pusoko dijamas, gitu kan? Keretanya dijamas semua gitu. Ini sebenarnya bukan makna-makna klenik, bukan. Tapi memang yang namanya senjata, kereta dan lain-lain itu piranti untuk menjalankan GBHN-nya itu. Yang itu diperlukan setiap saat, sehingga kalau diperlukan setiap saat harus dalam keadaan ready to use, siap untuk dipakai setiap saat. Maka harus selalu terjaga, terpelihara, kereta yang harus siap kalau dibutuhkan dan seterusnya. Ini bisa disakralkan. Nah, dan surah yang mbah keris, ngerti
realisasinya seperti itu. Mana lagi? Ya, wonten malih apa badan? Udah, asal. Oke, monggo. Kalau ada saudara atau tetangga yang meninggal dunia, akan diusahakan kewajiban memandikan, menyolatkan, dan mengkafani. Lantas memakamkan, kadang tradisi di kita itu lama sekali. Mungkin ada yang saudara itu sebaiknya dipercepat. Ya, kalau utamanya kalau menurut anjuran Nabi, jenazah itu kalau bisa dipercepat. Kalau bisa dipercepat. Kalau misalnya jenazahnya itu jenazah orang jahat, ya, mau nunggu kadang sebenarnya ngomong, nunggu kadang ngomong. Kalau penjahat, kalau ini kalau orang jahat ya. Tapi kalau orang baik itu jangan ditunda lama-lama, ben cepet ketemu kalau di sini ini. Nah, itu ini percepat. Tetapi kalau harus menunggu dan lain-lain, itu juga keutamaan mempercepat pemakaman. Itu juga bukan wajib mutlak. Maka kalau ada pertimbangan menunggu saudara atau menunggu anak yang berada di jauh rantau, ya boleh saja. Kenapa? Nabi Muhammad sedore dina apa? Senin. Apa dina Senin? Dia ngubur dina apa? Rebo malah Kamis itu. Berarti itu ditunda kan? Boleh. Kan Nabi Muhammad juga tidak disegerakan. Awal itu sampai sebenarnya gotong cetok keranjang payon menengah neng jalan mah repot gitu. Kadang-kadang nak kesandung naik sama gitu. Ya cepat boleh dan juga baik. Tapi kalau ditunda selama itu ada kepentingan yang bisa memberikan maslahat, ya Allah, katakanlah untuk orang-orang yang dicintai ini saat pertemuan terakhirnya, gitu loh, tidak? Tidak apa-apa. Kalau saya berpendapatnya nggak apa-apa, karena memang nyatanya Rasulullah dewi yo ditunda beberapa 3 hari kok, gitu loh. Itu nggak bisa dibantah dari itu, tidak? Dan wajib cepat, Nabi dewi yo percepat, kalau dino, tidak? Kita kan paling sehari semalam gitu. Iya. Kata